ketika ibu mertua menggantikan posisi istriku. "Jangan terlalu berlebihan, nak. Ingat aku ibumu," katanya dengan lembut. Bukamala, ibu mertuaku, menatapku dengan mata beningnya yang penuh sayu. Tatapan itu terasa begitu dalam, seolah mengandung pesan tersembunyi. Namun, aku hanya bisa menatapnya kembali tanpa suara, mencoba memahami maksud di balik pandangannya. Hanya melintas di depan pintu saja, "Bu," bisikku sedikit merajuk, berusaha menyembunyikan kegugupanku. "Halo, penonton YouTube channelku. Mimin akan berbagi kisah menarik tentang hubungan menantu dan mertua, di mana ibu mertua menggantikan posisi istri sang pria." "Loh, kok bisa? Yuk, simak cerita lengkapnya sampai selesai." Begini ceritanya. Sejak istriku, Rini, menjadi TKW di Taiwan, aku harus mengurus anak kami yang masih balita seorang diri. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Aku mulai terbiasa merawat anak sambil tetap bekerja. Sesekali, Bukamala datang untuk melihat cucunya, Riza. Bukamala, yang kini berusia 51 tahun, masih terlihat cantik. Wajahnya sangat mirip dengan Rini, karena ia memang ibu kandungnya. Namun, tubuh Bukamala lebih berisi. Kadang-kadang, Riza dibawa ke rumah Bukamala ketika aku harus bekerja hingga larut malam. Aku hanyalah seorang sopir angkutan kota dengan penghasilan pas-pasan. Hal inilah yang membuat Rini nekat bekerja sebagai TKW di Taiwan. Katanya, ia ingin memperbaiki nasib kami. Namun, tanpa ia sadari, keputusannya ini justru memunculkan masalah baru. Masalah itu bermula dari hubungan rahasia yang terjalin antara aku dan Bukamala. Semuanya berawal setelah Pak Yusuf, suami Bukamala sekaligus bapak mertuaku, meninggal dunia. Setelah itu, Bukamala merasa sangat kesepian karena tinggal sendiri di rumahnya. Sehingga Bukamala jadi lebih sering datang ke rumahku untuk melihat Riza, cucunya. Itu menjadi hiburan bagi Bukamala yang merasa kesepian selama ini. Jika aku harus pergi bekerja, biasanya Riza kutitipkan pada Mbak Atik, tetangga di rumah kontrakanku. Namun, dengan kehadiran Bukamala, aku merasa lebih nyaman di rumah. Rumah Bukamala berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kontrakanku. Terkadang, ia memilih menginap. Hingga suatu hari, Rini, istriku, menelepon dan meminta Bukamala, ibunya, untuk pindah tinggal bersama aku dan Riza. Rini berharap, selain membantu menjaga Riza, kehadiran ibunya bisa mengusir rasa sepi. Bukamala pun setuju dengan usulan tersebut. Katanya, ia juga bisa membantu memasak dan mengurus rumah. Setelah pindah, Bukamala berbagi kamar dengan Riza, sementara aku menempati kamar lainnya. Riza, yang baru berusia 3 tahun lebih sedikit, terlihat sangat bahagia sejak kehadiran neneknya. Ia mulai menganggap Bukamala sebagai pengganti ibunya, yang saat ini bekerja jauh di Taiwan. Aku pun merasa lega, setidaknya, kini aku tak perlu khawatir meninggalkan Riza saat bekerja. Seiring waktu, hubungan antara aku dan Bukamala menjadi semakin akrab. Kehadirannya membuatku merasa seperti Rini masih ada di rumah. Bukamala yang mengurus semua pekerjaan rumah, memasak, menyapu, hingga mencuci pakaian. Ia juga yang selalu membukakan pintu ketika aku pulang larut malam. Kami sering mengobrol bersama. Kini, Bukamala tak sungkan berbagi cerita apapun padaku, begitu juga aku padanya. Malam itu, hujan turun dengan deras. Bajuku basah saat aku tiba di rumah. Bukamala langsung membuatkan secangkir teh hangat untukku sambil menyuruhku mengganti pakaian. Riza sudah tidur, katanya lembut, menyarankan agar aku beristirahat. Kemudian, aku meminum teh hangat buatan ibu mertuaku, Bukamala. Rasanya ternyata sangat enak, hangat dan menenangkan. Sambil menyeruput teh,
Aku berbincang dengannya. Pastinya Adi senang ya, bisa ngobrol begini, ucapnya sambil tersenyum kecil. Dalam perbincangan itu, Bukamala bercerita tentang bagaimana ia melayani mendiang suaminya dulu, terutama saat-saat hujan seperti malam ini. Alamak, jujur saja, aku sangat menghargai Bukamala sebagai ibu mertua, sosok ibu dari istriku. Namun, aku juga hanyalah lelaki biasa. Percakapan kami yang mulai menjurus membuatku tak mampu mengendalikan sesuatu yang perlahan bangkit di dalam diriku. Aku mengatakan padanya, saat ini, kita sama-sama tidak punya pasangan yang bisa menghangatkan. Nak Adi, makin ngaco deh ngomongnya. Ibu jadi malu nih, katanya sambil tersipu, wajahnya memerah. Malam semakin larut. Di sela suara rintik hujan, Sarah, anakku, sudah terlelap di kamarnya. Namun, aku dan Bukamala terus tenggelam dalam obrolan yang perlahan berubah menjadi lebih personal. Suasana malam itu begitu syahdu, membuat kami semakin larut. Akhirnya, Bukamala mengungkapkan sesuatu yang tak pernah kuduga. Ia juga memiliki perasaan yang sama. Namun, ia tampak ragu, seolah tak yakin apakah hubungan ini bisa memberikan solusi atas kesepian yang kami rasakan. Malam itu, perasaan kami bercampur aduk, diiringi rintik hujan yang perlahan mereda. Kamu jangan berlebihan, nak. Ingat, aku ini. Bukamala menatapku dengan mata beningnya yang penuh sayu. Tatapan itu seolah mengisyaratkan perasaan yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Bu, izinkan Adi, sekali ini saja, bisikku pelan, sambil sedikit merajuk. Aku paham bahwa ucapan penolakan dari Bukamala hanyalah sebuah kamuflase, cara untuk menyembunyikan gengsi dan rasa malunya. Namun, bahasa tubuhnya justru berkata lain, seperti memberi isyarat untuk menyambut apa yang perlahan mulai kulakukan. Tapi jangan terlalu jauh masuk ke pintunya, ya, nak. Ibu takut jadi terbiasa nantinya, ucapnya lembut, seolah memberi batasan. Hujan di luar semakin deras, menjadi lata dari kesunyian yang menyelimuti kami. Tak ada lagi perbincangan. Tubuh kami menyatu dalam kehangatan yang asing. Menjelang pukul 2 dini hari, Bukamala meminta waktu untuk beristirahat. Ibu, sudah 2 kali sampai tujuan, bisiknya dengan nada malu. Pengakuannya itu membakar ambisiku. Aku tak membiarkan semuanya berhenti di situ. Aku ingin kami bersama-sama mencapai tujuan yang sama, hingga cita-cita itu tercapai. Namun, setelahnya, rasa penyesalan perlahan datang. Bukamala tampak bersedih. Gimana kalau Rini pulang dari Taiwan dan tahu tentang ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tak mampu menjawabnya. Maafin Adi, Bu. Hanya itu yang keluar dari bibirku. Ya sudah, kita jalani saja, nak. Ucapnya pasrah. Kata-katanya tenggelam bersama suara hujan yang masih belum reda. Malam itu terulang sekali lagi, dan sekali lagi, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Rini baru setahun bekerja di Taiwan dan masih membutuhkan 2 tahun lagi untuk bisa pulang. Selama itu pula, Bukamala menggantikan peran Rini, menjaga Riza, mengurus rumah, dan bahkan menjadi pengganti Rini untukku. Seiring waktu, rasa sayangku pada Bukamala semakin tumbuh subur. Namun, 2 bulan kemudian, Bukamala memberitahuku sesuatu yang mengubah segalanya. Riza akan segera punya adik, katanya. Aku terdiam, bingung, dan ketakutan. Hidupku seolah berada di ambang kehancuran. Namun, ternyata hidup memiliki rencana lain untuk kami. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Suatu hari, Yuni, teman Rini di Taiwan, tiba-tiba menghubungiku dan memberi kabar mengejutkan. Rini, istriku, telah menikah dengan seorang pria yang juga menjadi TKI di sana. Hatiku hancur mendengar berita itu. Namun, Bukamala, yang dulunya adalah ibu mertuaku,
berusaha menguatkanku. Kini, aku telah menikah dengan Bu Kamala. Kami memiliki 2 anak yang cantik-cantik, dan Riza, yang kini sudah duduk di kelas 2 SD, tidak perlu tahu siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Bagi Riza, Bu Kamala adalah nenek sekaligus ibu yang selama ini merawat dan menjaganya. Hidup kami sekarang bahagia, meskipun jarak usia antara aku dan Bu Kamala cukup jauh. Tamat. Begitulah kisah hidupku bersama Bu Kamala, ibu mertuaku, yang akhirnya menjadi istriku. Aku membagikan cerita ini dengan harapan ada pelajaran yang bisa diambil darinya. Perlu ditekankan, tidak ada niatan untuk merusak moral atau norma. Ini hanyalah pengalaman hidup yang kualami dan tidak untuk ditiru. Ambillah hikmahnya, buanglah hal buruknya. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi pada siapapun di antara kita. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dilindungi dari mara bahaya. Amin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian ingin cerita seperti apa lagi? Berikan komentarmu di bawah. Ya. Sebelum berpisah, mari kita berpantun dulu. Naik kuda pakai pelana, sapi bunting lambat jalannya. Walaupun hidup sederhana, yang penting hati selalu bahagia.